Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuli Novitasari, kelas S3F, jurusan Sistem Informasi. Saya kuliah di STM Koya Kisaran. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana install Windows 7. Makalah sistem operasi. 1. Cara setting BIOS agar booting dari CD atau DVD-ROM. Artikel ini menjelaskan bagaimana cara dan tutorial setting BIOS agar dapat booting melalui CD atau DVD-ROM. Menjadikan CD DVD boot. Inilah cara untuk melakukan booting pertama dari CD atau DVD-ROM. Terkadang Anda perlu boot dari CD untuk melakukan instalasi sistem operasi, memperbaiki atau upgrade komputer Anda. Masalahnya adalah sebagian besar komputer laptop adalah secara default akan melakukan boot dari hard disk dan tidak dapat untuk boot di CD. Nah, agar komputer Anda dapat melakukan hal ini dapat berbelit, jadi ikuti langkah-langkah ini untuk memastikan bahwa komputer Anda benar bisa melakukan boot dari CD. Untuk dapat mengatur agar komputer bisa booting melalui CD atau DVD driver yang harus mengaturnya melalui BIOS. Agar dapat masuk ke menu BIOS, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah 1. Reboot pada komputer Anda. 2. Lalu ketika Anda melihat logo produsen komputer laptop Anda ditampilkan, tekan tombol untuk masuk ke menu Stop BIOS. Tombol untuk masuk ke BIOS bervariasi oleh produsen. Tombol paling umum adalah F2, F10, F12, dan Del. Biasanya tombol masuk ke BIOS akan ditampilkan di bawah logo atau di samping layar. 3. Setelah berhasil masuk ke BIOS, maka tampilan kira-kira akan seperti gambar di bawah ini. Mouse dinonaktifkan, gunakan tombol panah untuk bergerak di sekitar BIOS. Lihat pada boot atau properti. Hal itu dapat dilihat di menu tab bagian atas, tetapi beberapa BIOS ini mungkin terletak di lanjutan atau bagian yang lain. 4. Setelah masuk menuju boot, lalu pilih boot face 40 dan tekan enter untuk masuk. Namun beberapa BIOS terkadang berbeda tampilan umumnya. Jangan khawatir, tentu sama saja, hanya tata letak yang berbeda. Lalu komputer Anda akan secara otomatis melakukan reboot dan CD-ROM Anda telah berhasil boot. 5. Setelah di boot range property, Anda akan melihat status perangkat boot diatur sebagai property driver. Gunakan tombol panah untuk memilih ini dan tekan enter. 6. Sekarang Anda akan memiliki pilihan pada driver yang akan digunakan. Pilih CD-ROM dan tekan enter. 7. CD-ROM ini telah dipilih menjadi perangkat boot pertama. Anda akan sekarang harus menyimpan pengaturan dan keluar. Pada sebagian besar komputer biasanya menekan F10 pada keyboard. Jika tidak bisa, silakan pergi menuju tab Net, lalu pilih Save dan Net. Kita pilih ini, habis kita okekan Net. Lalu komputer Anda akan secara otomatis melakukan reboot dan CD-ROM Anda telah berhasil boot. Inilah sedang proses selesai. Bila tampilan BIOS pada komputer laptop Anda berbeda seperti tampilan dashboard di atas, intinya sama saja. Semua menu pilihan dengan kata yang sama, hanya tata letak penempatan menunya yang berbeda. Anda harus dapat memahami itu dengan baik. 2. Instalasi sistem operasi Windows 7. Berikut adalah beberapa tahap cara install Windows 7 secara lengkap. Silakan perhatikan dengan baik langkah-langkahnya. 1. Pastikan dari BIOS booting komputer ada di sekitar untuk DVD. 2. Masukkan DVD Windows 7. 3.
Tekan sembarang tombol saat muncul boot from CD or DVD. 4. Akan dilihat gambar seperti di bawah ini, gambarnya kalau sedang proses. 5. Pilih Indonesia pada logover tim Muscat dan Lostown. 6. Tekan tombol install now. 7. Tunggulah beberapa saat proses ini. 8. Centang pada satu set dari stance sebagai persetujuan pengguna Windows 7, kemudian klik next. 9. Karena sedang melakukan tren install, maka pilih saja custom hotspot untuk memiliki di driver mana Windows 7 akan install. Di sini Windows ini kan dipilih, kita akan pilih yang nomor 2 saja. 10. Di tahap ini kamu bisa melakukan prestasi atau membagi harddisk ke dalam beberapa driver, di mana nanti kamu untuk Windows 7 berada pada driver 7 dan sisanya DVD untuk menyimpan data kamu nantinya. Atau jika kamu mau prestasi setelah instalasi Windows 7, langsung saja klik next. Biasanya saya langsung klik next untuk prestasinya belakang. 11. Tunggulah proses ini beberapa saat. Ini proses pertama, proses kedua, proses ketiga. 12. Secara otomatis Windows 7 akan reset. 13. Setelah reset akan muncul gambar berikut ini. 14. Tunggu proses setting driver saja beberapa saat saja. 15. Instalasi akan dilanjutkan secara otomatis. 16. Masukkan nama user dan nama komputer sesuka Anda. 17. Jika perlu password, jika Anda tidak perlu, ini password user Anda. 18. Masukkan preset casing dan nomor Windows 7 Anda. 19. Pilih level proteksi keamanan dari Windows. 20. Atur zona waktu Anda untuk Indonesia. 21. Selamat Windows 7 Anda siap digunakan. Nah, selesai sudah semua prosesnya. Kini Anda sudah bisa untuk menginstalasi Windows 7 siap hanya sendiri tanpa perlu membawa teknis. Semoga bisa bermanfaat buat Anda semuanya. Langkah 1. Saat modem sudah tersambung ke PC, buka Windows Explorer, klik kanan My Computer Manager, Device Manager. Di sana Anda akan lihat satu device baru, USB Signal Controller. Langkah kedua, klik 2 pada device baru tersebut, upload driver. Langkah ketiga, Anda akan dua pilihan, apakah Anda ingin dari driver otomatis di internet, set Thomas from upload driver software, atau cari di komputer lokal Anda, browser My Computer from driver software. Pilih yang cari di komputer lokal Anda. Langkah keempat, tag browser, pilih direktur di mana Anda menyebut pada driver terdapat CD driver di setiap kota, baru bisa download di sini. Kita buka. Langkah kelima, klik next dan Windows akan menginstal driver USB Signal Controller. Langkah 6. Setelah Windows selesai menginstal driver USB Signal Controller, akan muncul
yang menerangkan bahwa port USB plusnya COM-prod sudah selesai install. Angka 7. Buka kembali Device Manager. Anda akan bisa melihat Anda COM-prod baru Frosty, COM dan LPT bernama port USB plus sinyal COM-prod. Setiap PC bisa saja COM yang ditampilkan berbeda. Dengan COM-prod yang muncul, inilah kita dapat melakukan komunikasi dengan modem. Cara menginstal Power DVD. 1. Membuka folder yang berisi file untuk instalasi Power DVD 7. Setelah itu pilih Stop untuk melakukan instalasi. 2. Lalu akan keluar tampilan seperti berikut dan klik Next. 3. Lalu klik Yes untuk melanjutkan proses menginstalan. 4. Lalu klik Next. 5. Setelah itu pilih Choices lalu klik Next. 6. Tunggu loading hingga selesai. 7. Setelah loading selesai akan muncul gambar seperti bawah ini, lalu klik Finish. 8. Setelah klik Finish maka akan muncul gambar seperti di bawah ini, lalu isi video can klik Divide maka proses install selesai. Thank you. Sudah selesai menjelaskan saya. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.